Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Dinda Rismawati, M2009E2011, akan melanjutkan tugas rancangan penelitian bab 2, yaitu tinjauan pustaka, gambaran sel limfosit dalam darah pada pasien terkonfirmasi COVID-19. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Novi Fitria, SSI, MT. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian darah. Darah merupakan cairan terdapat dalam pembuluh darah yang memiliki fungsi untuk mengatur keseimbangan asam dan basa, mentransportasikan O2, karbohidrat, dan metabolit, mengatur suhu tubuh dengan cara konduksi atau hantaran, membawa panas tubuh dari pusat produksi panas, hepar, dan otot untuk didistribusikan ke seluruh tubuh, dan pengaruh hormon yang dengan membawa dan mengantarkan dari kelenjar ke sasaran. Jumlah dalam tubuh bervariasi tergantung berat badan seseorang. Pada orang dewasa 1/13 berat badan atau kira-kira 4,5 sampai 5 liter dalam darah. Selanjutnya ada komponen darah. Komponen darah terdiri atas dua komponen utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada plasma darah. Lebih dari separuh dari bagian darah merupakan cairan atau plasma yang sebagian besar mengandung garam-garam terlarut dan protein. Protein utama dalam plasma adalah albumin. Protein lainnya adalah antibodi atau imunoglobulin dan protein pembekuan. Selain itu, plasma juga mengandung hormon, elektrolit, lemak, gula, mineral, dan vitamin. Ada butir-butir darah yang terdiri atas eritrosit, leukosit, atau trombosit. Ini sel-sel padat ya. Sel darah merah atau red blood cell, ada white blood cell, dan platelet. Plasma darah dikurangi protein pembekuan darah disebut sebagai serum. Atau plasma itu yang tidak mengandung bekuannya disebutnya serum. Lalu ada leukosit. Leukosit adalah sel darah putih berperan penting untuk membantu tubuh melawan infeksi atau penyakit lainnya. Jumlah leukosit tinggi bisa disebabkan oleh infeksi yang bisa juga menandakan adanya penyakit tertentu yang perlu diwaspadai seperti kelainan darah atau kanker. Leukosit atau sel darah putih diproduksi oleh sumsum tulang dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Leukosit merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus, jamur, bakteri, dan parasit yang menjadi penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh. Bayi baru lahir umumnya memiliki jumlah leukosit antara 9.000 sampai 30.000 per mikroliter darah. Rentang jumlah leukosit normal ini akan berubah seiring bertambahnya usia dewasa menjadi 5.000 sampai 10.000 ml saat dewasa. Lalu selanjutnya ada bagian dari leukosit, yaitu limfosit. Limfosit terdiri atas dua macam, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit B bertugas untuk menghasilkan antibodi dan limfosit T yang berperan untuk mengenali dan menangkap organisme atau benda asing di dalam tubuh, serta menghasilkan sel yang telah terinfeksi. Jenis leukosit ini biasanya meningkat jumlahnya karena beberapa kondisi berikut seperti infeksi virus, seperti campak, cacar, hepar, rubella, sitomegalovirus atau hantavirus infeksi bakteri seperti batuk dan tuberkulosis, kanker seperti multiple myeloma, leukemia, dan limfoma. Demam kelenjar atau monukleosis, hepatitis akibat infeksi virus atau bakteri. Sel B dan sel T. Sel B dinamakan demikian karena berkembang di bursa Fabricus pada unggas atau pada sumsum tulang bone marrow pada manusia. Sedangkan sel T dinamakan demikian karena berkembang di timus. Sel B berperan dalam imunitas humoral yang melibatkan antibodi, sedangkan sel T berperan dalam imunitas dimediasi sel atau cell-mediated immunity. Fungsi sel B dan sel T adalah untuk mengenali antigen non-spesifik non-self selama proses yang dikenal sebagai presentasi antigen. Begitu sel-sel telah mengidentifikasi penyerang, sel menghasilkan respon tertentu yang disesuaikan untuk menghilangkan patogen tertentu atau sel yang terinfeksi. Lalu selanjutnya ada sel NK. Sel NK adalah bagian dari sistem imun bawaan yang memainkan peran utama dalam perlindungan inang dari tumor dan virus yang terinfeksi, sel yang terinfeksi virus.
Lalu di sini ada beragam kondisi penyebab limfosit rendah. Limfosit rendah biasanya digunakan oleh beberapa hal. Ketika tubuh tidak mampu memproduksi cukup limfosit, limfosit dilawan dan dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh. Dan limfosit terperangkap di limfa atau kelenjar getah bening. Hal-hal ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti yang pertama, malnutrisi atau kekurangan gizi adalah pemicu limfositopenia yang pada umum. Ini bisa terjadi karena tubuh kekurangan protein untuk nutrisi penting. Lalu selanjutnya ada Lalu selanjutnya ada gangguan autoimun adalah kondisi yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel dan jaringan tubuh yang sehat. Beberapa penyakit yang termasuk ke dalam gangguan autoimun dan dapat menurunkan kadar limfosit adalah lupus myasthenia gravis, rheumatoarthritis. Selain itu, obat imunosupresan tertentu yang digunakan untuk mengobati gangguan autoimun juga dapat memicu limfositopenia. Ada infeksi, semua jenis infeksi, baik infeksi virus, parasit, bakteri maupun jamur dapat menurunkan jumlah limfosit dalam tubuh. Contohnya HIV, histoplasmosis influenza, malaria, hepatitis, virus tuberkulosis, dan demam tifoid sepsis. Gangguan pencernaan, beberapa gangguan pencernaan berpotensi merusak dinding usus, sehingga bisa menyebabkan pada kemampuan tubuh dalam menyerap nutrisi. Pada akhirnya, hal ini juga menyebabkan penurunan kadar limfosit. Contohnya adalah amiloidosis, penyakit celiak, penyakit radang usus, kolitis ulcerativa. Lalu penyakit bawaan yang terjadi limfositopenia juga bisa dipicu oleh penyakit bawaan antara lain ataksia, telangi taksia sindrom, di George syndrome, imunodefisiensi, gabungan sindrom Wiskott-Aldrich, dan kanker. Lalu ada cara mengatasi gangguan limfosit. Yang pertama, bila Anda mengalami limfositopenia atau limfosit rendah, kondisi ini harus ditangani sesuai dengan penyebab yang melatar belakangnya, seperti pergantian atau penghentian obat-obatan yang menyebabkan limfosit rendah, atau pemberian obat antivirus, antibiotik, anti jamur, atau antiparasit yang untuk mengobati infeksi tertentu. Penyuntikan gamma globulin untuk mengatasi limfositopenia sel B, terapi kombinasi antiretroviral untuk penyebab penderita HIV, transplantasi sel punca atau stem cell dari darah maupun sumsum tulang belakang untuk menangani limfosit rendah akibat kelainan genetik. Selain itu, pasien limfositopenia juga perlu menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan, termasuk rajin mencuci tangan guna meningkatkan kerja sistem kekebalan tubuh dan melindungi diri penyakit infeksi. Lalu selanjutnya ada mengapa saya memilih judul ini, karena saya kira kasusnya sedang banyak terjadi ya, jadi kita dapat memahami lebih dalam gitu tentang COVID dan pemeriksaan penyertanya. Lalu ini untuk hasil penelitian ini berguna juga buat masyarakat untuk mengetahui lebih banyak tentang COVID-19 dan pemeriksaan pendukungnya. Selanjutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.